Mantap. Nah gitu dong. FIFA dan AFC gerak cepat langsung berikan hukuman berat kepada pemain Myanmar yang sepak kepala Marcelino dengan bola yang sangat keras. Hukuman apa yang akan diberikan kepada pemain tersebut? Simak baik-baik. Semua dibuat kaget. Langsung diungkap oleh sang pencetak gol saat lawan Myanmar kemarin, Asnawi Mangkualam. Ternyata ada rahasia tersembunyi di balik gol spektakuler yang menghujam gawang Myanmar itu. Berikut ulasannya. Jadi sang pembeda, dialah Victor Detan. Permainannya yang sangat ciamik saat melawan Myanmar menjadi pusat perhatian fans Garuda semuanya. Siapakah sebenarnya sosok pemain ini? Tonton video ini sampai habis, admin akan mengajak kalian untuk kenal lebih dekat dengan Victor Detan. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Mantap. Nah gitu dong. FIFA dan AFC gerak cepat langsung berikan hukuman berat kepada pemain Myanmar yang sepak kepala Marcelino dengan bola yang sangat keras. Hukuman apa yang akan diberikan kepada pemain tersebut? Simak baik-baik. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF bisa saja dikabarkan mulai mengambil langkah tegas terkait insiden yang melibatkan pemain tim nasional Myanmar, Hein Phyo Ein, dalam pertandingan melawan Indonesia. Dalam laga yang berlangsung di turnamen AFF 2024, Hein Phyo Ein tertangkap kamera sengaja menendang kepala gelandang muda Indonesia, Marcelino Ferdinand, dengan bola saat pertandingan memasuki babak pertama. Tindakan brutal tersebut langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk supporter, analis sepak bola, hingga Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Semoga saja PSSI secara resmi mengajukan protes kepada AFF dan FIFA, mendesak investigasi mendalam terhadap insiden ini dan pemberian sanksi tegas terhadap pemain bersangkutan. Apabila benar melalui pernyataan resminya, mungkin AFF akan menyatakan telah menerima laporan insiden dan mengutuk segala bentuk kekerasan yang terjadi di lapangan. Kami tidak mentoleransi tindakan yang melanggar nilai-nilai fair play dalam sepak bola. Investigasi resmi sedang dilakukan. Dan kami bekerja sama dengan FIFA untuk memastikan tindakan yang sesuai diambil. Mungkin hukuman yang paling berat adalah namanya dicoret dari turnamen Piala AFF dan tidak boleh mengikutinya sampai gelaran AFF 2024 berakhir, begitu kira-kira kata perwakilan AFF. Semoga saja FIFA juga memberikan respons cepat dengan menyatakan bahwa insiden tersebut berpotensi melanggar kode etik sepak bola internasional. Kami akan memastikan tindakan disipliner dijalankan sesuai dengan regulasi FIFA. Sepak bola harus menjadi ajang sportivitas, bukan kekerasan, demikian bunyi pernyataan FIFA. Marcelino Ferdinand langsung mendapatkan perawatan medis setelah insiden tersebut. Beruntung pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada cedera serius pada kepala pemain muda yang menjadi andalan Indonesia itu. Namun pelatih Timnas Indonesia menyatakan bahwa insiden ini sangat memengaruhi emosi para pemain di lapangan. Ini adalah tindakan yang sangat tidak sportif dan kejam. Saya berharap federasi bertindak tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang, mungkin seperti itu, kata Shin Tae-yong. Jika terbukti bersalah, Hein Phyo Ein terancam sanksi berat, mulai dari larangan bermain selama beberapa pertandingan hingga denda besar. Bahkan tidak menutup kemungkinan pemain tersebut dapat dilarang tampil di ajang internasional untuk waktu tertentu. Kasus ini bisa saja menjadi sorotan besar di dunia sepak bola Asia Tenggara dan publik menantikan langkah nyata dari FIFA dan AFF untuk menjaga integritas sepak bola di wilayah ini. Bagaimana guys menurut kalian terhadap perilaku kejam ala tarkam pemain Myanmar yang sepak kepala Marcelino dengan bola yang sangat keras tersebut? Sanksi apakah yang layak diberikan kepada pemain tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Semua dibuat kaget. Langsung diungkap oleh sang pencetak gol saat lawan Myanmar kemarin, Asnawi Mangkualam. Ternyata ada rahasia tersembunyi di balik gol spektakuler yang menghujam gawang Myanmar itu. Berikut ulasannya.
Timnas Indonesia akhirnya berhasil mengantongi 3 poin di markas Myanmar pada laga perdana ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuwuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan tim tuan rumah di babak pertama. Myanmar mendapatkan banyak peluang berbahaya ke gawang skuad Garuda. Beruntung Cahya Supriyadi tampil gemilang menyelamatkan gawang Timnas Indonesia dari kebobolan. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong melakukan banyak perubahan. Pelatih asal Korea Selatan memasukkan nama-nama pemain andalan seperti Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam. Pergantian tersebut berbuah jitu. Timnas Indonesia meraih gol penentu kemenangan melalui skema lemparan ke dalam jarak jauh. Kadek Arel yang cerdik lepas dari kemelut di dalam kotak penalti memberikan umpan ke Asnawi Mangkualam yang sudah bebas. Asnawi menembak langsung dan sempat membentur tiang gawang, lalu bola memantul masuk ke gawang usai mengenai penjaga gawang Zin Nyinyi Aung. Gol tersebut jadi penentu kemenangan skuad Garuda di markas Myanmar. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia duduk di posisi kedua klasemen sementara grup B kalah selisih gol dari Vietnam. Pada waktu yang kurang lebih bersamaan, Vietnam berhasil menggilas Laos dengan skor 4-1. Asnawi Mangkualam buka-bukaan soal gol kemenangan dari Myanmar. Menurutnya, gol tersebut sudah diasah sejak sesi latihan. Kami melatih skema ini, ujar Asnawi Mangkualam usai laga. Kami terus mengasah skema untuk gol ini. Lalu kami bisa meraih 3 poin hari ini, lanjutnya. Asnawi Mangkualam mengucapkan terima kasih kepada seluruh kerja keras pemain dan staf Timnas Indonesia atas kemenangan malam ini. Dirinya senang skuad Garuda dapat melewati laga perdana dengan 3 poin di kandang lawan. Terima kasih kepada kerja keras para pemain, staf pelatih malam ini, ujar Asnawi. Tentu senang dengan kemenangan malam ini, karena kita bisa dapat 3 poin di laga tandang. Laga ini berjalan sulit karena ini laga perdana turnamen. Selalu sulit saat menjalani laga perdana, tetapi kami bisa meraih hasil yang diinginkan. Jadi, saya berterima kasih kepada pemain dan staf pelatih atas kerja kerasnya hari ini, ujarnya. Jadi sang pembeda, dialah Victor Detan. Permainannya yang sangat ciamik saat melawan Myanmar menjadi pusat perhatian fans Garuda semuanya. Siapakah sebenarnya sosok pemain ini? Tonton video ini sampai habis, admin akan mengajak kalian untuk kenal lebih dekat dengan Victor Detan. Victor Detan kini jadi andalan baru Shin Tae-yong di lini depan Timnas Indonesia untuk hadapi Piala AFF 2024. Ajang 2 tahunan ini bisa jadi kesempatan besar baginya untuk unjuk kemampuan. Mengingat sebelumnya Victor Detan tampil cukup impresif ketika tim Garuda melakukan tanding uji coba menghadapi Bali United. Pada laga itu pemain berusia 20 tahun ini sukses catatkan 1 assist yang berbuah gol Marcelino Ferdinand. Dengan banyaknya pemain naturalisasi yang absen pada ajang Piala AFF 2024 ini membuat Victor punya kesempatan besar untuk tampil sebagai starter. Jika ia memang punya potensi besar, bukan tidak mungkin jika dirinya bisa saja masuk dalam skuad timnas senior yang berlaga di level internasional. Pemuda yang punya nama lengkap Victor Benjamin Detan itu lahir pada 11 Juli 2004 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia memiliki darah Kanada dari ibunya, sementara sang ayah berasal dari Kupang. Sebelum menekuni sepak bola, Victor lebih dulu tertarik pada dunia futsal. Namun pada akhirnya, ia beralih ke sepak bola dengan bergabung bersama Akademi PSM Makassar. Ketika berada di Akademi PSM Makassar, Victor sempat mengikuti Elite Pro Academy di kategori usia U16, lalu naik ke U18 pada tahun 2021 lalu. Selama bermain di EPA, Victor acap kali catatkan performa gemilang. Hal itu membuatnya menarik perhatian pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, yang kemudian mempromosikannya ke tim utama pada 2023. Dari situlah nama Victor mulai dikenal oleh pecinta sepak bola tanah air, hingga membuat sosok Shin Tae-yong tertarik untuk membawanya ke timnas Indonesia untuk Piala AFF. Sampai saat ini Victor memang belum pernah tampil bersama timnas karena ia sempat gagal masuk skuad timnas U16. Meski begitu, ia pantang menyerah dan terus berkembang.
Setelah masuk ke skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, diharapkan Victor mampu konsisten dan memberikan penampilan terbaiknya sama ketika menghadapi Bali United pada laga uji coba. Sebab inilah kesempatan besar bagi pemain muda tersebut untuk bisa mengisi satu slot di skuad timnas Indonesia racikan Sintayong di masa depan. Terlebih saat ini sepak bola Indonesia tengah berkembang pesat dengan berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehingga bukan tidak mungkin jika para pemain muda potensial yang tampil di Piala AFF 2024 akan dibawa STY ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Walaupun berstatus sebagai pemain senior dalam skuad timnas Indonesia di ASEAN Cup ini, akan tetapi Sintayong tidak memilih Asnawi Mangkualam sebagai kapten. Mengapa bisa begitu? Siapakah yang akan menggantikannya? Temukan jawabannya dalam video ini. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam belum tentu akan menjadi kapten tim Merah Putih di ASEAN Cup 2024. Masih ada beberapa pemain lainnya yang dinilai layak menjadi kapten timnas Indonesia di turnamen tersebut. Salah satunya adalah bek Persija Jakarta, Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari sebelumnya menjadi kapten saat timnas Indonesia beruji coba melawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, 3 Desember 2024. Muhammad Ferrari jadi kapten timnas Indonesia karena Asnawi Mangkualam belum datang ke Bali. Di sana ada juga Pratama Arhan, namun tidak bermain sejak menit pertama dalam uji coba tersebut. Adapun Asnawi Mangkualam sebenarnya kapten timnas Indonesia sebelum Jay Itzes datang. Kini kapten utama timnas Indonesia adalah bek Venezia FC tersebut. Di ASEAN Cup 2024, Asnawi Mangkualam menjadi satu-satunya pemain senior di timnas Indonesia. Namun, Muhammad Ferrari juga merupakan wakil kapten di Persija. Ada juga Donny Tri Pamungkas yang merupakan kapten di timnas U20 Indonesia. Jadi belum bisa dipastikan siapa kapten timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Belum tentu Asnawi Mangkualam jadi kapten, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Kemarin itu pas uji coba lawan Bali United, kaptennya Muhammad Ferrari. Tapi memang yang paling senior di tim ini sekarang Asnawi Mangkualam lanjutnya. Sumarji belum bisa membocorkan siapa kapten timnas Indonesia. Namun yang pasti pemilihan kapten timnas Indonesia itu diharapkan bisa memimpin rekan-rekannya dalam pertandingan nanti. Kapten timnas Indonesia akan terlihat dalam laga melawan Myanmar pada pertandingan pertama grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuwuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Jadi kita bisa lihat dalam laga melawan Myanmar nanti, kata Sumarji. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Dalam pertandingan perdana ASEAN Cup 2024 mempertemukan antara timnas Myanmar versus timnas Indonesia bermain sebagai tim tamu di Stadion Tuwuna, Myanmar. Membawa modal skuad muda terbaiknya membuat mental pasukan Sintayong semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Stadion Tuwuna menjadi suntikan tambahan buat para pemain timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah timnas Indonesia yang dikomandoi Arkan Fikri dan Zanadin Faris mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerja sama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker timnas Hoki Caraka dan ujung tombak lainnya seperti Arkan Kaka. Pertandingan berjalan sangat seru, timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan timnas Myanmar. Dengan kekuatan pemain lincah dan cepatnya cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan timnas Indonesia. Di babak kedua, Sintayong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan timnas Myanmar. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga.
Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang timnas Indonesia semakin lebar dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Dan akan diselidiki bahwa timnas Myanmar bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor AFF apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak AFF, ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Laos bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Pernyataan gila dan luar biasa dari Erick Thohir usai laga ditunggu para fans timnas Indonesia. Pernyataan apakah nanti yang akan dikeluarkan Erick Thohir? Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys, pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Nah, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Akhirnya Sintayong berani jujur. Terbongkar ternyata inilah target Sintayong di ASEAN Cup 2024 ini. Apa alasan Sintayong memilih target tersebut? Simak baik-baik. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya mengungkapkan target tim merah putih sebenarnya di ASEAN Cup 2024. Ada dua target yang dibidik Sintayong dalam turnamen tersebut. Target pertama, Sintayong ingin anak-anak asuhnya bisa merasakan atmosfer pertandingan. Terlebih pelatih berusia 54 tahun itu membawa pemain U22 ke turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut. Hanya Asnawi Mangkualam pemain senior yang bermain di ASEAN Cup 2024. Sisanya benar-benar disiapkan untuk regenerasi timnas Indonesia. Sintayong menilai bahwa ASEAN Cup 2024 ini sebagai ajang curi ilmu sebelum terjun ke SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pemain-pemain saat ini akan dibawa kedua turnamen tersebut tahun depan. Target saya di ASEAN Cup 2024 jelas bahwa ingin memberikan banyak pengalaman kepada pemain, kata Sintayong. Target kedua, Sintayong ingin para pemain bisa bekerja keras dalam pertandingan. Saat ini fokus Sintayong pertandingan ke pertandingan. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B ASEAN Cup 2024 bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Laga pertama, Timnas Indonesia akan menantang Myanmar di Stadion Thuuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Saya ingin para pemain tetap bermain maksimal dan bekerja keras, kata Sintayong. Sebagai pelatih, Sintayong tentu saja ingin timnas Indonesia berprestasi di turnamen tersebut. Ia menyadari ini akan sulit karena lawan-lawannya membawa pemain senior. Meski begitu, Sintayong tetap yakin dengan kemampuan pasukannya. Setidaknya untuk saat ini lolos terlebih dahulu dari babak penyisihan grup B ASEAN Cup 2024. Kami harus bisa selangkah demi selangkah meraih hasil yang kami inginkan, yakni lolos dari babak grup B. Kalau bisa, kami harus melaju lebih jauh lagi, kata Sintayong. Ribuan supporter timnas Indonesia bisa saja kembali menunjukkan semangat luar biasa mereka dengan memadati stadion kandang timnas Myanmar dalam laga lanjutan Piala ASEAN Cup 2024. Meski turnamen ini kerap dianggap sebagai kompetisi kelas regional, antusiasme pendukung Garuda tak pernah surut. Para supporter kemungkinan akan memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangan mereka. Seperti di pertandingan-pertandingan away sebelumnya, biasanya sejak pagi, para pendukung Indonesia telah terlihat berkumpul di sekitar stadion, lengkap dengan atribut merah putih seperti jersey, bendera, hingga spanduk dukungan. Teriakan yel-yel penyemangat menggema di sekitar stadion, menciptakan atmosfer khas yang membuat para pemain timnas Indonesia merasa seperti bermain di kandang sendiri. Ini bukan soal level turnamen, tapi soal cinta kami kepada timnas Indonesia.
Dimanapun mereka bermain, kami akan selalu mendukung, mungkin begitu kira-kira kata salah satu supporter yang datang dari Indonesia. Selain itu, tak sedikit supporter yang rela melakukan perjalanan panjang dari Indonesia ke Myanmar untuk memberikan dukungan langsung. Mereka menyebut kehadiran di stadion adalah bentuk cinta dan dedikasi mereka kepada sepak bola Indonesia. Apabila itu benar, jelas ini akan gemparkan jagat sepak bola Asia, khususnya wilayah ASEAN. Karena begitu fanatiknya supporter timnas Indonesia, media-media di Asia akan dihebohkan dengan aksi Awai Dice supporter timnas Indonesia ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pasti akan mengaku terharu dengan dukungan luar biasa dari para supporter. Dukungan seperti ini sangat berarti bagi kami. Supporter adalah pemain ke-12 kami dan kami akan berjuang keras untuk membalas dukungan ini dengan kemenangan, begitu kira-kira kata Shin. Meski Piala AFF sering dipandang sebelah mata oleh sebagian pihak, bagi para pendukung Indonesia, setiap laga adalah kebanggaan. Dukungan penuh seperti ini menjadi bukti betapa besarnya cinta masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Laga antara timnas Indonesia dan timnas Myanmar ini diprediksi akan berlangsung sengit. Dengan dukungan ribuan supporter di stadion, semangat para pemain Garuda diharapkan semakin membara untuk membawa pulang kemenangan. Di sisi lain dan fakta sebenarnya, perjuangan timnas Indonesia yang akan menghadapi laga tandang melawan Myanmar dipastikan tidak sendiri. Ada ratusan supporter yang akan datang untuk mendukung penuh timnas Indonesia di Myanmar. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Myanmar pada laga pertama grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Ini akan menjadi laga yang sulit bagi timnas Indonesia karena merupakan pertandingan perdana. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengatakan bahwa supporter timnas Indonesia akan menyaksikan secara langsung perjuangan Pratama Arhan dan kawan-kawan di Myanmar. Mayoritas supporter yang datang itu tinggal di Myanmar. Sumarji mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter yang setia untuk mendukung langsung timnas Indonesia di Myanmar. Ini akan menjadi semangat tambahan bagi Asnawi Mangkualam DKK. Dari laporan yang saya terima, tidak supporter timnas Indonesia yang hadir. Hanya sekitar 130 orang saja yang datang ke Myanmar. Mereka sudah memesan tiket pertandingan dari kedubes di sini, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa antusias masyarakat Myanmar jelang pertandingan melawan timnas Indonesia biasa saja. Tidak ada atmosfer dukungan penuh dari masyarakat Myanmar ke timnya. Ini terlihat dalam sesi latihan Myanmar jelang lawan timnas Indonesia. Para pemain Myanmar berlatih tanpa dihadiri supporter sendiri untuk sekedar memberikan dukungan. Apakah ini kode bahwa supporter Myanmar tidak ingin mendukung negaranya, malah mendukung Indonesia? Hahaha, mungkin saja seperti itu. Saya melihat biasa saja, seperti tidak ada atmosfer kalau besok itu ada pertandingan. Tempat latihan kami berdekatan dengan Myanmar. Warga di sini juga tidak terlihat untuk datang menyaksikan Myanmar latihan, ucap Sumarji. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian yakin Indonesia nanti bisa menang saat bermain di kandang Myanmar walaupun Indonesia hanya dihadiri segelintir supporter saja? Coba tulis tanggapan kalian dan prediksi skor dari kalian ya guys, pada kolom komentar di bawah ini.